Selamat malam, saya ucapkan eh, para penegak hukum, ya, terutama polisi, baik itu polisi wanita maupun polisi pria. Ya. Jadi dalam menegakkan keadilan yang berdasarkan dari hukum, kami menginginkan supaya penegak hukum ini tidak mengenal yang namanya sahabat, kerabat, teman dekat, atau bahkan keluarga itu. Ya. Jadi apa yang terjadi selama ini di peristiwanya Freddy Sambo itu tidak lain adalah adanya suatu rekayasa yang disebabkan karena merasa Freddy Sambo itu adalah teman saya, Freddy Sambo itu adalah sahabat saya. Jadi percaya begitu saja oleh itu apa namanya Irjen Freddy Sambo, sehingga para polisi ini bisa dibohongi, ya. Dibohongi dalam hal apa? Merekayasa rekonstruksi. Sebetulnya yang bermasalah di sini itu adalah istri dari Freddy Sambo dengan sopirnya. Tetapi karena merasa dibohongi itu, karena rekayasa-rekayasa yang terjadi selama rekonstruksi itu, saya sendiri yang walaupun sudah mantan bisa menyimak bahwa itu adalah rekayasa si Freddy Sambo sendiri. Ya, rekonstruksi itu tidak benar seperti itu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kejanggalan-kejanggalan ketika penyidik itu bertanya kepada si korban ini, dia melihat kelilingnya dulu. Jadi mata, mulut, hidung, dan telinga ini berfungsi di sana. Ya. Apapun yang dikatakan Freddy Sambo itu pasti dipercaya oleh penyidik, karena dia adalah pelaku. Pada saat apa namanya itu kejadian itu, ya mungkin itu itu terjadi. Seperti itu kejadiannya pada saat terjadi penembakan itu. Tetapi secara inti saya menginginkan aparat kepolisian, baik dari Kapolri, Polda, dan keseluruhannya itu selalu harus berdasarkan dari undang-undang hukum pidana atau hukum umum yang berlaku di Indonesia. Jangan dulu berdasarkan dari hukum-hukum Polri. Ya. Hukum secara umum yang berlaku di negara kita. Nah, nanti kalau masalah masalah kode etik dan itu dan yang lain-lain itu, silahkan undang-undang kepolisian yang mengatur. Ya. Nah, saya kaget, kok bisa apa namanya bintang 4, Jenderal bintang 4, bintang 5 ini turun. Nah, saya meyakini pasti si Freddy Sambo ini hukum mati. Tetapi setelah penyidikan, kuasa hukum Brigadir Brigadir E itu berbicara, maka seluruh rekonstruksi itu berubah total. Ini artinya bahwa polisi itu dibohongi oleh oknum tertentu.
Nah, saya menginginkan agar polisi ini mempunyai suatu argumen tersendiri atau berdikari. Jangan karena hanya dia teman, dia sahabat, dia keluarga, itu tidak berlaku di dalam organisasi seperti tentara. Nah, tentara itu kalau sudah, walaupun persatuannya begitu ketat, ya, kalau secara institusi itu tetap dia nomor satu, tetap tertinggi dia. Ya, kalau penegakan hukum sebenarnya polisi dengan jaksa, dengan hukum. Tapi apa yang saya lihat, yang saya baca, yang saya di media sosial, ini semuanya main-main. Ya, jadi saya mohon kepada kepolisian untuk segera menuntaskan internnya dulu. Ya, bagaimanapun polisi itu adalah aparat negara yang saya percaya, walaupun saya agak bingung sedikit ini kenapa seperti ini terjadi berulang-ulang. Ya. Terima kasih dari saya. Selamat malam.